baru pertama masuk Jogja, aku sudah dibuat jatuh cinta sama underpass ini. Aku langsung terkagum sepanjang melewati underpass ini. Mataku dimanjakan oleh gambar kesenian Anggu dan penari jatilan. Nah, selanjutnya aku berhenti di jembatan Kretek 2. Tepat di samping jembatan Kretek 2 ini ada wahana rekreasi dan olahraga yang cukup luas. Di sini suasananya sangat asri, udaranya bersih, sejuk, dan segar. Oh iya, selain menjadi wahana wisata, juga menjadi sarana olahraga karena dilengkapi dengan jogging track dan pedestrian. Pada bagian tengah Edu Park disediakan space Luku Hotspot yang menjadi titik favorit pengunjung untuk bersuah foto dengan background Menara Luku. Kalau kesini jangan lupa abadikan momenmu ya. Nah, aku tertarik nih nyobain wisata perahu yang melintasi bawah jembatan di Kali Opak. Asik banget tau menghirup udara segar dan dikelilingi burung kuntul. Bersyukur banget melihat warga sekitar sangat senang dengan fasilitas dari pembangunan jembatan Kretek 2 ini. Sore pun tiba. Aku tertarik menikmati keindahan senja sore di Bukit Paralayang, Watu Gupit. Tempatnya gak jauh kok dari jembatan Kretek 2 ini, hanya menempuh waktu 10 menit. Pemandangannya bagus banget. Bisa menikmati hamparan pantai Parangtritis dan Samudra Hindia. Sunset dan pantai yang begitu sempurna. Sebelum balik ke penginapan, aku lapar banget. Jadi aku memutuskan untuk mampir di sebuah warung makan di sepanjang jalur Pansela. Nama warungnya Bantar Angin. Di sini ada berbagai macam hidangan makanan yang dijual. Rasanya nikmat banget, apalagi makan tahu tempe dan bebek goreng pakai sambal terong. Destinasi selanjutnya yaitu Pantai Mesra. Pantai ini tuh bersih banget dan ombaknya juga besar loh. Aku salah fokus karena ada nama jalan di Google Maps yaitu JJLS Baru Estetik. Jalan berliku dan dikelilingi hamparan tebing hijau. Waktu perjalanan pulang, aku mampir ke rest area di sekitar jalur Pansela ini. Tempat ini berguna untuk wisatawan ataupun para pemudik, terutama buat mereka yang melakukan perjalanan jauh. Pastinya lelah dong. Jadi para pengendara bisa istirahat, makan, buang air, hingga sholat di sini. Rest area ini memiliki fasilitas yang lengkap loh. Ada toilet, tempat ibadah, parkiran, taman bermain, dan juga tempat untuk warung dan kios. Oh ya, for your information, rest area ini akan berfungsi pada arus mudik lebaran tahun 2023 ini. Nah, perjalananku berakhir di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi ini bukan akhir sebuah cerita loh. Karena ini akan menjadi awal ceritaku di jalur surga pantai selatan Jawa. Jalan yang mulus, lautan yang biru, bukit yang menjulang hijau, menghiasi setiap langkahku kali ini. Banyak tempat dan jalan baru yang menyimpan cerita di setiap kilometernya. Aku jadi tahu kalau di setiap kilometer jalan yang dibangun pasti memiliki kisah. Pembangunan yang tak henti demi terus menciptakan perekonomian baru yang tentunya akan memajukan negara kita, yaitu Indonesia.